sebesar 5,25% dan suku bunga lending facilities tetap sebesar 6,75%. Jadi kita akan mengupas lebih jauh lagi tentunya dari perspektif yang berbeda begitu ya terkait dengan market outlook di tahun 2024 yang kita bisa melihat 2023 saja ini sudah dinamikanya luar biasa. Bagaimana di tahun 2024? Mungkin kalau misalkan kita berbicara terkait market outlook sepertinya tidak afdol ya kalau kita nggak bahas indeks harga saham gabungan terlebih dahulu. Kalau begitu izinkan saya bertanya terlebih dahulu ke Bu Helen sepertinya ya. Bu Helen, apa saja faktor penggerak IHSG ketika tahun 2024 yang penuh dinamika yang tidak hanya dari segi ekonomi tapi juga adanya pesta demokrasi untuk rakyat Indonesia? Ya, thank you atas pertanyaannya Mbak Clara. Memang untuk tahun 2024 ini merupakan pasti tahunnya yang juga ditunggu-tunggu oleh kita karena adanya momen yang sangat penting bagi kita rakyat Indonesia yaitu pesta demokrasi. Tapi selain itu juga kita akan mempertimbangkan beberapa katalis yang akan menjadi penggerak IHSG di tahun depan. Nah, kita melihat ini terbagi menjadi dua ya, yaitu katalis dari eksternal maupun dari internal. Kalau dari eksternal tentunya adalah kebijakan dari Bank Sentral Amerika. Bagaimanakah keputusan The Fed mengenai suku bunga acuannya. Kalau di tahun 2023 sendiri kita akan melihat bahwa The Fed sudah menaikkan suku bunga acuan sebesar lumayan ya, menjadi saat ini yaitu menjadi sebesar 5,25 sampai 5,5%. Nah, tapi bagaimana nih di tahun 2024? Nah, untuk tahun depan sendiri ada potensi bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga acuannya seiring dengan melandainya inflasi di Amerika Serikat. Tentunya ini akan merupakan hal penting yang akan kita tunggu. Lalu selain itu juga kita masih memiliki faktor berikutnya dari eksternal yaitu konflik geopolitik. Kita lihat juga konflik geopolitik sampai dengan hari ini masih berlangsung di beberapa negara dan akan dapat berdampak seperti misalnya ke pergerakan harga komoditas ya, karena kan Indonesia memang merupakan salah satu negara pengekspor komoditas di dunia dan berperan dan berkontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Misalnya kita ada ekspor batu bara, nah itu kan juga sangat penting. Lalu dari internal sendiri yang pastinya ditunggu-tunggu merupakan Pilpres, terutamanya ya bagaimanakah hasil Pilpres tersebut. Lalu juga pastinya dari emiten sendiri bagaimana kinerja emiten di tahun 2024 ini. Nah, kira-kira kita melihat hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor dari yang akan berpengaruh terhadap pergerakan IHSG. Oke, menarik sekali. Jadi memang dibagi jadi dua, eksternal dan internal. Eksternal ini masih terkait dengan The Fed begitu yang sangat meresahkan ini. Dan juga di sisi lain konflik geopolitik yang eskalasinya semakin tinggi, semakin waktu begitu ya. Dan di sisi lain juga internal, kita ada Pilpres menjelang 2024 ini dan juga kinerja emitennya juga kita harus tinjau terlebih lanjut lagi. Kalau misalkan dari perspektifnya Pak Sigit seperti apa nih IHSG gambarnya ada di 2024? Oke, kalau dari saya kita lihat bahwa tadi juga sudah banyak disebutin oleh Mbak Helen dan juga narasumber sebelumnya Pak Poltak sudah banyak menyebutkan. Namun kalau dari saya lebih ke bagaimana kita wait and see terhadap tingkat suku bunga The Fed dan juga tingkat suku bunga BI 7 days reverse repo rate ya, tingkat suku bunga kita, dan itu akan berpengaruh juga terhadap bagaimana kinerja reksadana nantinya, walaupun memang tidak dipungkiri faktor-faktor lain juga banyak berpengaruh ya. Tadi seperti disebutkan Mbak Helen kondisi ekonomi, kemudian tadi juga sudah disebutkan ada tensi geopolitik juga. Nah itu sih kalau dari sisi reksadana ya. Oh iya, menarik sekali. Jadi cenderung wait and see dulu ya Pak ya. Nah ini nih yang ditunggu-tunggu. Silahkan kalau Pak Wisnu bagaimana nih 2024 IHSG arahnya kemana? Oke, bisa Pak? Sama Mbak Helen, mungkin telah disampaikan dari narasumber sebelumnya bahwa ini arah ekonomi terutama dari US
itu akan penurunan suku bunga gitu ya. Karena tingkat inflasi juga sudah menurun sehingga diharapkan memang ke depan IHSG bisa bertumbuh gitu di tahun 2024. Mungkin begitu Mbak Helen. Berarti sepakat ya, sepakat contek jawabannya Bu Helen berarti. Karena memang eksternal lebih dikuatkan dari The Fed dan internal itu tidak jauh-jauh dari Pilpres. Nah yang menarik ini Pilpres justru ya Bapak Ibu ya, bahwa Pilpres di 2024 ini kan akan berlangsung secara serentak dan ini beda dari periode yang lalu. Dan tentunya saat ini kita memiliki 3 paslon yang kuat, kita bisa melihat seperti itu. Nah kalau begitu, kalau kita lihat secara historis, tentunya Pilpres ini kan memiliki angin segar begitu ya untuk IHSG. Bagaimana dengan tahun ini? Apakah 2024 memiliki angin segar juga untuk IHSG karena pemilu kali ini beda atau seperti apa Bu Helen? Thank you atas pertanyaannya Mbak Clara. Ya tentunya kalau kita melihat dari historical dari sebelum-sebelumnya ya, di mana ketika tahun Pilpres itu pada umumnya IHSG tersebut mengalami kenaikan. Nah tentunya para pelaku pasar maupun juga para pengusaha dan para pelaku investor lainnya pastinya menantikan bagaimanakah hasil Pilpres tersebut, lalu kira-kira kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil. Dan tentunya kita semua berharap bahwa pesta demokrasi ini akan berlangsung dengan lancar sampai dengan selesai. Kita harapkan juga seperti itu ya, tapi kalau misalkan dari Pak Wisnu gini ya, dari kacamata pegadaian begitu, gimana Pak Pilpres 2024 ini mempengaruhi laju dari IHSG itu sendiri dan tentunya market mungkin ya kita bisa melihatnya? Ya, mungkin kurang lebih sama juga Mbak Helen bahwa kami melihat siapapun gitu nanti yang akan menjadi presiden dan wakil gitu, kami melihat bahwa tergantung nanti dari program-program yang dijalankan dan juga mungkin seperti disampaikan tadi Pak Poltak bahwa ruang untuk perubahan atau pertumbuhan itu sekitar 12% gitu ya. Jadi kami melihat juga bahwa ke depan masih cenderung positif lah. Iya, jadi memang semuanya tuh mungkin ekonom pada optimis begitu ya 2024 tuh ya. Karena memang kalau kita nggak optimis ya gimana ya. Kita harus menghadapi dinamika ini dengan tentunya optimis terlebih dahulu begitu. Dan tentunya kalau misalkan kita balik lagi nih ke Bu Helen ya. Sektor apa saja yang mungkin bisa direkomendasikan untuk periode 2024 ini? Oke, thank you pertanyaannya Mbak Clara. Nah, ini pasti merupakan hal yang udah ditunggu-tunggu ya oleh para investor, kira-kira sektor apa nih yang menarik untuk tahun depannya. Nah kalau dari kita sendiri kita melihat ada beberapa sektor yang menurut kita masih overweight di tahun depan. Nah di antaranya itu adalah sektor real estate, di mana kita melihat akan diuntungkan dari tren pelemahan suku bunga, lalu adanya juga insentif bagi pembelian rumah itu sendiri yang baru-baru ini diluncurkan oleh pemerintah. Lalu selain itu kita juga overweight untuk sektor industrial dan juga sektor energi, mengingat kedua sektor ini merupakan sektor yang diperlukan untuk menopang aktivitas ekonomi. Selain itu juga adanya kebijakan hilirisasi di sektor pertambangan yang tentunya akan mendorong industri di sektor tersebut. Nah, adapun kalau dari sektor consumer sendiri dan healthcare kita masih memiliki pandangan netral karena kita melihat kedua sektor ini merupakan sektor defensif mengingat produknya yang dibutuhkan oleh semua orang. Oke, menarik sekali. Real estate dan juga industrial berarti ya. Tapi kalau perbankan bagaimana ya Bu? Soalnya justru malah perbankan ini yang dijagokan di 2024. Nah, kalau pilihan kita dari sektor industrial dan juga dari real estate, kita melihat itu kan karena merupakan aktivitas ekonomi. Nah, adapun dari perbankan sendiri sebenarnya kita juga menganggap bahwa sektor perbankan merupakan hal yang menarik karena adanya tren penurunan suku bunga sehingga itu dianggap dapat berpotensi. Terutama kalau misalnya kita melihat saham-saham big banks tersebut. Oke, menarik ya. Jadi perbankan juga termasuk yang harus dilirik oleh investor di tahun 2024 begitu ya. Selain real estate juga industrial.
Nah menarik sekali, kita mungkin dari persahaman kita akan beralih ke reksadana. Jadi Pak Sigit nih mungkin pertanyaannya lebih cocok untuk Pak Sigit. Reksadana atau saham apa saja yang mungkin harus diperhatikan bagi kita saat ini yang kemungkinan akan menghadapi window dressing begitu Pak? Oke, pertama-tama saya akan jelaskan dulu ya, apa itu fenomena window dressing ya. Jadi fenomena window dressing itu adalah upaya yang dilakukan oleh manajer investasi dan juga emiten itu untuk mempercantik portofolio efek mereka dan juga laporan keuangan mereka. Dan tujuannya adalah untuk menarik para investor nih. Nah kalau tadi kita lihat dari data yang sudah dibagikan sebelumnya ya di materi sebelumnya oleh Pak Poltak bahwa dari tahun 2013 sampai tahun 2022 indeks itu terus bertumbuh dengan rata-rata kenaikan 2,86% dan hanya satu kali indeks itu gagal mengalami pertumbuhan ya di tahun 2022 kemarin dengan pencatatan minus 3,26%. Nah itu artinya masih ada peluang indeks untuk bergerak positif di tahun 2023 ini dengan probabilitas sekitar 90%. Nah kaitannya dengan instrumen investasi reksadana kali ini adalah bahwa instrumen reksadana saham ini masih bisa dikatakan cukup menarik ya berkaitan dengan window dressing. Dan ini juga reksadana saham ini juga masih punya potensi lah. Kemudian kalau kita tarik juga data dari indeks reksadana saham ya yang milik Infovesta, pergerakannya itu sejalan dengan indeks harga saham gabungan. Dari tahun 2014 sampai 2022, kinerjanya mencatatkan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,24%. Dan hanya satu kali mencatatkan pelemahan ya atau minus ya di bulan Desember 2022 kemarin sebesar 3,86%. Artinya ini pergerakannya sejalan dengan indeks harga saham gabungan. Nah kemudian pertanyaannya bagaimana dengan reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap nih. Kemarin kita tahu ya di Oktober 2023 BI menaikkan tingkat suku bunga ya jadi 6%. Itu juga berpengaruh terhadap reksadana pasar uang yang kinerjanya cukup terangkat ya, cukup menguat. Nah kalau dari sisi reksadana pendapatan tetap, ini korelasinya berbanding terbalik dengan kenaikan tingkat suku bunga. Jadi reksadana pendapat tetap cukup tertekan karena harga obligasinya korelasinya berbanding terbalik gitu Mbak Clara. Menarik sekali. Jadi kalau misalkan kita berbicara secara langsung begitu ya, bagaimana kita sebagai investor tuh bisa men-screening mana reksadana yang oke, saham yang oke. Mungkin tips and triknya seperti apa langsung aja sama Pak Sigit. Oke, untuk tips and trick ya, ini pertanyaan menarik juga nih. Pertama yang perlu kita perhatikan adalah kesesuaian risk profile kita dengan kebutuhan dana. Nah jadi Bapak Ibu ada 3 tipe investor ya dalam reksadana itu pertama konservatif, moderat, dan agresif. Apa bedanya ketiga tipe investor ini? Yang pertama konservatif. Ini tipe investor yang cenderung investasinya dalam jangka pendek, kurang dari 1 tahun. Reksadana yang cocok ini reksadana pasar uang. Nah kemudian kalau yang kedua itu yang tipe moderat, ini investor yang investasinya itu jangka menengah 3 sampai 5 tahun. Reksadana yang cocok untuk tipe ini adalah pendapatan tetap dan reksadana campuran. Nah kalau yang tipe terakhir ini tipe yang agresif, itu tipe yang risk taker lah, berani mengambil resiko. Ini jangka waktu investasinya panjang, di atas 5 tahun. Dan reksadana yang cocok itu reksadana saham. Itu yang pertama. Yang kedua, tips and triknya itu kita perlu memperhatikan fund fact sheet. Fund fact sheet itu adalah laporan yang dikeluarkan oleh manajer investasi berkaitan dengan reksadana tersebut. Apa aja sih isi fund fact sheet tersebut? Pertama ada dana kelolaan reksadana itu sendiri, kemudian jumlah unit yang ditawarkan oleh reksadana, kemudian ada nilai aktiva bersih per unit ya, itu seperti harga reksadananya lah. Kemudian yang keempat yang perlu kita perhatikan adalah portofolio efek dari reksadana tersebut, apakah memiliki fundamental yang baik atau tidak. Kemudian yang terakhir itu ada kinerjanya. Apakah kinerja reksadana tersebut bertumbuh setiap tahunnya atau tidak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita kalau masih bingung untuk
memilih instrumen investasi, kita punya produk nih, namanya Philip Money Market Fund, di mana reksadana ini, Philip Money Market Fund ini as liquid as cash ya, dengan fitur T+0-nya. Nah, jadi Bapak Ibu yang memiliki atau mau likuiditas yang lebih cepat, yang tinggi, itu bisa memilih reksadana kita, dan reksadana kita itu bisa dibeli di aplikasi Profan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sedikit menceritakan hal yang menarik terkait reksadana pasar uang ya, terutama reksadana Philip Money Market Fund. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memiliki current account ya di perusahaan, kemudian tabungan giro, ataupun yang terakhir dana idle di RDN, kalau kita taruh di tabungan giro dengan suku bunga sekitar 0,5 sampai 1% ya, namun likuiditasnya cukup rendah. Nah, itu bisa Bapak Ibu alihkan dananya ke reksadana Philip Money Market Fund. Dan juga bisa mengalihkan dananya dari dana idle RDN Bapak Ibu ke reksadana Philip Money Market Fund dengan fitur auto sweep kita. Nah, terus yang kedua, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya deposito 100 juta, kemudian in case Bapak Ibu perlu dana ya, kebutuhan mendadak sekitar ya 25 juta lah, setengah dari atau seperempat dari tabungan deposito Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu secara terpaksa atau secara mau tidak mau harus mencairkan seluruh deposito Bapak Ibu. Nah, dengan asumsi ini jangka waktunya belum selesai, nilai kontraknya belum selesai. Nah, apa resikonya kalau Bapak Ibu mencairkan semuanya? Yang pertama, terkena penalti. Terus kemudian yang kedua, bisa jadi suku bunganya turun dari kesepakatan awal. Dan yang paling tinggi resikonya suku bunganya itu tidak dibayarkan Bapak Ibu. Nah, kalau di reksadana Philip Money Market Fund Bapak Ibu punya portofolio 100 juta, kemudian in case Bapak Ibu punya keperluan 25 juta, Bapak Ibu hanya mencairkan sesuai keperluan Bapak Ibu saja. Dan masih ada sisa portofolionya. Nah, itu tanpa kena penalti ya. Terus kemudian yang ketiga, yang terakhir, kita tahu nih Bapak Ibu, beberapa bank menetapkan bahwa kalau deposito itu minimal 10 juta. Dengan mungkin bisa dikatakan itu suku bunganya yang cenderung lebih rendah. Nah, oke, itu 10 juta. Kemudian kalau di kita di reksadana Philip Money Market Fund itu minimal bisa beli di aplikasi Profan itu 50.000. Nah, itu juga kinerjanya juga sesuai dengan yang terpampang di aplikasi atau di FunVexit. Namun juga kinerja ini bisa berubah sewaktu-waktu, dan yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa return reksadana itu tidak dikenakan pajak. Nah, itu tips and trick ya yang cukup panjang ya. Daripada deposito gitu ya Pak ya. Oke, menarik sekali ini. Itu tips and triknya. Mungkin kalau misalkan dari Bu Helen setuju nggak? Atau mungkin ada perspektif lain Bu Helen? Oke, nah kalau untuk dari saya sendiri mungkin tips dan triknya lebih ke arah trading ataupun investasi saham ya. Kalau tadi dari Mas Jigit kan sudah lengkap banget nih mengenai reksadana dan lain-lainnya. Nah, kalau dari saya mungkin akan lebih membahas mengenai trading atau investasi bagi para trader ataupun investor di pasar saham Indonesia. Tentunya di sini kalau kita melihat untuk para trader, katakanlah bagaimana tips dan triknya, tentu pertama kita harus mematuhi trading plan yang sudah kita buat dan tentunya disiplin dalam melakukan trading plan tersebut. Lalu juga pastikan gunakan analisa teknikal. Nah, untuk para Bapak Ibu hadirin sekalian yang berada di sini maupun juga para nasabah Philip yang ada di Zoom maupun di YouTube, saat ini kita kan juga memiliki acara setiap harinya yaitu Zoom webinar, di mana kita juga akan memberikan misalnya rekomendasi teknikal mengenai saham, lalu kita juga ada kelas edukasi untuk mempelajari analisa teknikal. Nah, semoga ini bisa membantu para Bapak Ibu dalam melakukan aktivitas trading saham. Lalu untuk para investor sendiri, tentunya di sini kita melakukan analisa berdasarkan faktor fundamental, di mana kita harus memperhatikan kinerja dari emiten-emiten yang ada. Misalnya kita melihat tren dari penjualan, apakah pendapatan dari suatu perusahaan tersebut terus naik dari setahun ke tahun berikutnya, lalu bagaimana laba bersihnya, laporan arus kas, lalu juga bagaimana hutang yang dimiliki oleh satu perusahaan, dan yang terakhirnya kita pasti akan melihat rasio-rasio yang ada. Misalnya kita akan membandingkan PE rasio antara satu emiten dengan emiten lainnya yang ada di sektor yang sama.
Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat data-data tersebut di aplikasi Points kita ataupun di ProTrader. Nah, Jadi nyaman sekali ya jadi investor Philip Sekuritas Indonesia tuh ya. Tidak perlu kita masterize tentang fundamental seperti apa, teknikalnya seperti apa, udah ada gitu ya. Tinggal langsung download Poems aja gitu. Oke, baik, Bapak dan Ibu, di sini saya nggak mau sendirian bertanya karena saya juga akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dan semoga pertanyaannya pada bagus-bagus ya Bapak Ibu ya, karena nanti akan ada door prize yang menarik. Tapi satu lagi nih saya ingin bertanya mungkin langsung ke Pak Wisnu. Pak Wisnu, sebenarnya mungkin bisa dijelaskan lebih jauh lagi nggak sih? Pak Wisnu ini kan merupakan Head of Unit Gadai Efek begitu ya. Sebenarnya apa itu Gadai Efek sih Pak? Mungkin publik perlu mengetahui lebih lanjut lagi. Ya, baik Mbak Clara. Jadi selama 122 tahun ini kami berdiri, 80% lebih kolateral kita itu emas itu Mbak Clara. Nah, di tahun 2019 ini kami ingin melayani lebih luas segmen nasabah, itu nasabah-nasabah yang ada di pasar modal. Nah, sebetulnya produk Gadai Efek ini adalah produk alternatif untuk fasilitas pembiayaan, tentunya dengan akad gadai yang kolateralnya itu saham dan obligasi. Jadi untuk saham saat ini kami menerima saham-saham yang tergabung dalam indeks IDX 80 dengan haircut maksimum 30%. Dan untuk obligasi kami saat ini menerima obligasi pemerintah yaitu Sun dan Ori. Jadi Bapak dan Ibu mungkin yang belum pernah mendengar produk ini nanti bisa mencoba melalui Philip Sekuritas. Oke, jadi itu sebenarnya saham dan obligasi. Obligasinya pun Sun dan juga Ori gitu ya. Oke, menarik sekali. Jadi apa keuntungannya sebenarnya dari gadai saham ini sih Pak? Ya, karena kita menggunakan akad gadai dalam perikatannya, maka tidak ada perpindahan kepemilikan. Jadi saham dan obligasi tetap atas nama Bapak dan Ibu. Kemudian karena tidak adanya kepindahan kepemilikan, maka hak yang melekat pada efek itu tetap menjadi milik Bapak dan Ibu gitu. Jadi tetap milik investor dan traders. Dan yang menarik juga di produk ini, produk Gadai Efek ini bisa digunakan untuk multiguna. Jadi bukan hanya untuk pembelian efek kembali, namun juga bisa ditarik dari RDN untuk digunakan untuk kebutuhan yang lain. Baik pendidikan atau misalnya reinvestasi dan lain sebagainya. Oke, itu jadi keuntungannya. Nih kalau misalkan kita semua sebagai investor sudah melihat, oke ternyata Gadai Efek itu cocok dengan profiling saya. Terus saya harus bagaimana? Mekanismenya untuk mendapatkan Gadai Efek ini seperti apa? Ya, jadi kami saat ini melayani nasabah individu dan nasabah korporasi, di mana untuk dapat mengakses produk ini bisa menghubungi PIC di Philip Sekuritas, Mbak Clara. Kemudian setelah menghubungi nanti akan mengisi form permintaan dari produk Gadai Efek ini. Setelah nanti dilakukan pledging ke KSE, ini nanti kami akan langsung melakukan pencairan. Jadi langsung hubungi PIC dari Philip Sekuritas Indonesia bisa gitu Pak? Ya, betul. Oh menarik sekali ya. Terus ada syarat-syarat tertentu nggak sih Pak? Syarat-syaratnya umum aja Mbak Clara, jadi identitas, kemudian ada NPWP, terus kemudian ada portofolio saham yang dimiliki, itu sudah bisa mengajukan. Oke, jadi mudah sekali gitu ya Pak ya. Dan tentunya juga sekarang menjadi investor di zaman sekarang ini tuh keterlaluan kalau tidak menjadi investor begitu ya. Karena Betul. mudah sekali begitu ya. Betul, Oke, baik. Baik Bapak dan Ibu, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami persilakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan menarik untuk langsung saja angkat tangan dan nanti kita akan membahasnya dengan narasumber kita hari ini. Jadi silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Oke, baik, di meja E. Silakan Pak, namanya siapa? Pertanyaannya diarahkan kepada siapa? Baik, kami minta mic-nya terlebih dahulu. Tunggu sebentar ya Pak ya. Oke, baik, mic-nya sudah mengarah ke meja E. Silakan Pak, namanya, pertanyaannya diarahkan kepada siapa?
terima kasih. Saya Fadli. Saya mau ke Pak Wisnu deh. Ya. Pak Wisnu kan dari Pegadaian ya Pak ya? Betul Pak. Jadi saya jadi bertanya-tanya nih, kok Pegadaian kok mulai masuk ke sekuritas gitu. Jadi produk apa yang mungkin akan diolah tahun depan? Mungkin tertarik yang terkait dengan investasi gitu. Karena kan motonya Pegadaian kan menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Ya, terima kasih Pak. Oke baik, silakan Pak Wisnu langsung menjawab. Baik, terima kasih Pak Fadli untuk pertanyaannya. Jadi memang kami mulai 2019 kemarin memberikan alternatif tambahan Pak buat investor dan traders yang ingin mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan aset kolateralnya itu saham dan obligasi Pak. Jadi kita sebetulnya memang alternatif pembiayaan. Nah kemudian produk investasi memang saat ini kami memang core-nya itu ada di emas ya Pak ya. Baik emas yang secara fisik maupun tabungan emas gitu Pak. Nah memang kami berharap dengan kami masuk ke saham dan obligasi sebagai kolateral, ini kami juga bisa memberikan fungsi tambahan dari efek itu sendiri, jadi dan bisa meningkatkan likuiditas tentunya agar mungkin kemudahan bagi investor dan traders. Begitu Pak Fadli. Terima kasih. Pak Fadli semoga terjawab dan terima kasih atas jawabannya ya Pak Wisnu. Oke baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab selanjutnya, kita masih ada waktu, silakan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Baik, untuk table D silakan mic-nya. Bapak izin namanya siapa, pertanyaannya diarahkan kepada siapa, terima kasih. Ya, nama saya Leong, mau tanya ke Pak Sigit untuk menu profit di BUMS. Itu misalnya reksadana saham nih, itu kan ada tab composition, terus di bawahnya ada top holdings. Nah top holdings itu saham-saham yang ditampilkan itu apakah saham yang sudah histori bulan sebelumnya atau yang up to date yang saat ini? Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak. Kalau untuk yang dilaporkan dalam itu biasanya sesuai dengan fund fact sheet ya Pak. Fund fact sheet itu dilaporkan setiap akhir bulan. Nah itu Pak, itu selalu update setiap akhir bulan sih Pak. Nah itu Pak. Sorry, kalau begitu untuk misalnya saya akan mengambil keputusan untuk yang saat ini, berarti saya belum nggak bisa mengetahui top holdings yang up to date saat ini dong. Oh gitu. Tidak, emang kita cuma semua IMI atau aturan OJK memang laporannya itu cuma setiap akhir bulan aja Pak, sesuai dengan fund fact sheet-nya. Oh oke. Okay. Terus kalau misalnya saya pengen tahu yang berlaku untuk yang real time gitu, untuk yang saat ini yang saham apa sih yang menjadi top holdings, itu misalnya saya via per telepon ke Philips bisa. Oh kalau itu sebenarnya masuknya ke dapur perusahaannya sih Pak. Oh oke, ya sudah. Ya, Jadi kita cuma menyajikan laporan yang di fund fact sheet sesuai dengan akhir bulan aja Pak. Nah itu sih. Oke, ya terima kasih. Oke, terima kasih Pak Leo atas pertanyaannya Ya, sama-sama. dan juga terima kasih atas jawabannya Pak Sigit. Kita masih memiliki waktu namun terbatas, jadi Bapak Ibu apabila ada yang ingin bertanya kami persilakan. Satu pertanyaan lagi terakhir, ada yang mau Bapak Ibu? Oke baik, tidak ada. Apakah secara online? Itu Bapak yang di situ angkat tangan? Oh ternyata garuk kepala. Oke baik. Silakan, masih ada satu pertanyaan lagi, mari kita bahas bersama. Dari Ibu Tirta, saya setuju dengan arah energi yang akan masuk ke renewable and green energy. Tapi faktanya di emerging market termasuk Indonesia, kita masih sangat membutuhkan batu bara. Lalu kebutuhan EV sendiri sangat tergantung dari infrastruktur pendukung dari EV itu sendiri. Termasuk SPKLU yang kita sendiri masih tahu sangat-sangat minim, bahkan di daerah Jakarta sendiri masih kurang. Kira-kira apakah growth dari sektor energi ini memang akan bisa terlihat besar di tahun 2024 atau masih akan sama-sama saja?
Mungkin saya akan membahasnya langsung sama Bu Helen terlebih dahulu. Silakan Bu Helen. Terima kasih ya atas pertanyaannya mengenai sektor renewable and green energy. Memang sektor ini belakangan ini bisa dikatakan sangat hot banget ya di pasar modal Indonesia. Lalu bagaimanakah potensi sektor renewable and green energy ini ke depannya, karena di faktanya di emerging market termasuk di Indonesia kita masih sangat membutuhkan batu bara, itu adalah pertanyaannya. Ya, hal ini memang benar bahwa sampai pada saat ini kita terutama listriknya masih tergantung akan sumber daya alam yaitu batu bara. Akan tetapi kita juga melihat bahwa sebenarnya sumber daya alam itu seperti minyak ataupun batu bara itu kan sebenarnya bukan merupakan sumber daya alam yang terbarukan ya. Jadi suatu saat entah itu kita lihat ke depannya entah berapa puluh tahun lagi sumber daya alam itu kan pasti akan habis suatu ketika. Nah, di sini kita melihat renewable energy ini merupakan salah alternatif ya bagi industri itu sendiri untuk mengganti sumber daya yang saat ini ada yaitu batu bara dan juga minyak misalnya. Akan tetapi pasti bukan secara langsung, bukan misalnya hari ini kita menggunakan batu bara lalu minggu depan kita mengganti dengan katakanlah renewable energy. Akan tetapi harus dilakukan secara bertahap-tahap, secara pelan-pelan baru kita bisa melakukan hal tersebut. Jadi kita melihat potensinya ke depan masih akan besar karena ya ini hanya menunggu waktunya saja. Memang seiring dengan gerakan Go Green dan sebagainya tentu kita akan membutuhkan energi hijau. Jadi memang gradually begitu ya Bu ya, tapi pelan-pelan ya semoga akan terwujud secepatnya begitu. Oke baik, terima kasih Bu Helen dan juga terima kasih Bu Tirta atas pertanyaannya. Namun karena keterbatasan waktu inilah akhir dari kebersamaan kita di sesi tanya jawab kali ini. Kalau gitu boleh minta tepuk tangannya Bapak dan Ibu untuk ketiga narasumber kita kali ini, Bu Helen, Pak Sigit, Bapak Wisnu, terima kasih banyak.